channelku Maria. Kali ini di videoku seperti di thumbnail kalian udah lihat ya, aku akan nge-review salah satu bedak dari brand lokal yaitu Sari Ayu yang sempat ngehits atau viral di TikTok. Banyak dari kalian juga merekomendasikan untuk aku nge-review. Terus setelah aku lihat memang videonya di TikTok, ada salah satu beauty vlogger ya yang review bedak ini. Kaget sih karena dia tuh nggak pakai base apa-apa, diaplikasikan bedak ini yang separuh mukanya tuh langsung kelihatan flawless gitu. Mungkin kalian udah bisa tebak ya, yaitu dari Sari Ayu Martha Tilaar two-way cake-nya yang kayak gini. Kalau dibilang ini produk baru sebenarnya enggak ya, ini udah agak lama dan two-way cake dia, bukan powder foundation. So aku jadi penasaran kenapa coveragenya bisa sebagus itu. Udah gitu juga harganya terjangkau. Aku akan cek harga terupdate-nya ya hari ini di official store Sari Ayu Martha Tilaar. Itu dia dari harga 58.200 jadi cuman 29.100 aja. Padahal netonya cukup banyak, 12 gram. Jangan khawatir, produknya juga sudah ada nomor BPOM-nya, jadi kayak nggak ada alasan buat nggak cobain produk ini. Selain memang ini harganya terjangkau, kita juga bisa irit waktu juga kalau misalnya lagi make upan ya, nggak perlu pakai base apa-apa lagi, tinggal tampol bedak udah langsung flawless. So yaps, nanti kita akan coba langsung diaplikasikan di wajahku tanpa menggunakan base apapun. Terus yang kedua aku sekalian akan nyobain, ini udah agak lama juga sih tapi masih lumayan baru, yaitu yang Sari Ayu New Norm Lip Cream. Jadi ini yang seri LCE gitu. Seperti ini untuk lip creamnya, ini juga udah banyak banget di request, tapi maaf banget baru sekarang aku bisa review. Karena memang kemarin aku mau nyobain bedaknya, sekalian aja ya aku swatch untuk ketiga warna lip creamnya ini. So kalau kalian penasaran untuk review keduanya seperti apa, keep on watching! Tadi untuk package luarnya kayak gitu. Sekarang langsung ke package dalam yang menurut aku ini cukup unik ya, beda dari bedak-bedak pada umumnya. Lihat aja nih dari bentuknya, dia kayak bentuk-bentuk daun gitu, warnanya gold. Di bagian depan ada tulisan Sari Ayu Martha Tilaar, dan di bagian belakang ini keterangan-keterangan produknya seperti nama shade-nya, udah gitu neto sama nomor BPOM-nya sudah tertera juga di sini. Kalau untuk teksturnya sendiri, waktu aku pegang kayak gini memang dia tuh kayak halus, lembut, dan langsung kayak keangkat banyak gitu loh produknya. Sebenarnya nggak se-creamy powder foundation, tapi ini kayak nggak keras juga. Jadi teksturnya sih menurut aku cukup halus. Langsung aja sekarang akan aku aplikasikan di wajahku. Seperti ini kondisi wajahku sebelum menggunakan bedak, bener-bener nggak pakai base apa-apa. Ini cuman pakai skincare aja. Saran aku memang harus pakai skincare, minimal moisturizer sama sunscreen ya kalau misalnya di pagi hari. Biar nanti bedaknya juga akan lebih menempel, karena kalau kulit dalam kondisi kering langsung pakai bedak, nanti hasilnya kurang bagus biasanya. Langsung aja aku buka bedaknya, dan di sini aku pakai shade yang 02 natural ya. Kayaknya sini bakal cocok di skin toneku karena dia masih warnanya kuning. Terus waktu aku swipe menggunakan puffnya, ternyata memang kayak keangkat banyak gitu loh. Dan aku akan mulai di area bawah mataku dulu. Ini dalam beberapa kali tap kelihatan banget kalau dia langsung mengcover. Nih, aku akan kasih lihat ya before afternya. Dia bisa menutupi area gelap yang ada di bawah mataku. Cuman memang belum ketutup banget, nanti kita akan lihat seperti apa setelah di-tap-tap beberapa kali. Dan untuk area wajahku ini aku pakai dulu di sisi kanan, memang aku lebih suka tap-tap seperti ini. Karena menurut aku kalau di tap-tap itu akan lebih nempel gitu loh. Beda kalau misalnya kalian agak geser bedaknya, itu kadang jadi kurang coveragenya, udah gitu nggak nempel, gampang lumer. Jadi memang saran aku pengaplikasian bedak ini di tap-tap ringan ke wajah. Dan hasilnya seperti ini setelah beberapa kali tap di sisi kanan wajah aku. Memang kelihatan dia sudah bisa menyamarkan noda-noda, baik bekas jerawat ataupun noda di pipi. Tapi menurut aku nggak yang mengcover banget gitu loh. Kalau buat aku yang punya noda kayak gini, dia hanya menyamarkan aja. Walaupun sih menurut aku udah lumayan daripada kita nggak pakai apa-apa, tadi kelihatan banget nodanya. Setelah menggunakan bedak ini memang kayak lebih flawless. Walaupun sih ini kalau aku lihat sepertinya dia agak sedikit kering nggak sih? Nanti aku akan kasih lihat aja detailnya. Sekarang untuk di bagian kiri wajah aku akan cepetin aja, dan tara, hasilnya seperti ini. Aku udah selesai untuk keduanya, sisi kanan kiri wajah. Pastinya secara kelihatannya dia flawless, waktu aku pegang juga halus, kayak teksturnya tuh lembut gitu di muka. Terus aku akan zoom untuk ngasih lihat tekstur di sekitaran muka aku. Menurut aku sih dia nggak terlalu yang membuat blur atau menyamarkan tekstur, enggak, biasa aja. Udah gitu, tadi sih kelihatannya area bawah mata udah tercover ya. Ternyata waktu aku zoom kayak gini kelihatan kalau dia ini masih belum mengcover yang sepenuhnya.
masih agak gelap gitu di bagian ujungnya. So memang ini aku tambahkan tap-tap lagi di area bawah mata biar kelihatan lebih mengcover. Untuk hasil maksimalnya seperti ini ya, waktu aku tap-tap di area bawah mata dia tetap nggak bisa yang semengcover itu. Jadi kalau aku perhatiin agak abu-abu ya, mungkin kalau kalian nggak punya area bawah mata yang gelap atau noda yang terlalu gelap itu akan baik-baik aja pakai bedak ini. Tapi di aku sendiri sih area bawah mata aku ternyata nggak cukup mengcover. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan makeupnya ya sekitar jam 11.58. Pastinya nanti aku akan update dipakai seharian kayak gimana untuk bedaknya. Sejauh ini sih aku lihat memang dia flawless walaupun agak sedikit kelihatan berbedak ya di awal kayak gini. Dan sekarang aku akan masuk ke lip creamnya. Tadi namanya Sari Ayu New Norm Lip Cream. Di situ aku akan kasih lihat package luarnya dulu ya. Selain ada nama dari lip creamnya, dia menyebutkan multifunction makeup. Karena ternyata lip cream ini selain bisa dipakai di bibir, bisa untuk blush ataupun eyeshadow. Jadi memang kayak multifungsi gitu. Terus di sini juga disebut no stain lip cream. Berarti dia artinya nggak nge-stain atau apa sih sebenarnya? Mungkin kalau kalian tahu bisa komen-komen di bawah. Selain itu untuk di bagian lain aku juga akan kasih lihat pastinya detail ingredientsnya apa-apa aja di situ. Di bagian bawahnya di sini dia menyebutkan no animal testing. Udah gitu dermatologically tested on Asian skin by Marta Tilaar Innovation Center. Jadi seharusnya sih untuk warna-warnanya akan cocok ya buat tipe kulit orang Asia seperti kita. Dan packaging dalamnya sebenarnya mirip kayak lip cream pada umumnya. Di sini dia bagian bawahnya warna putih, perpaduan dengan kayak warna rose gold gitu ya di tutupnya. Dan untuk desainnya sih menurut aku cukup simple, ada nama produknya. Ini mirip sama di box package-nya tadi. Di bagian bawahnya kalau aku lihat ini ada nama shade-nya. Udah gitu netonya 4 gram. Kemarin waktu aku beli itu belum ada diskon, jadi sekitar 45.600, tapi sekarang lagi ada diskon 21% hari ini. Jadi 35.933 aja. Menurut aku sih cukup terjangkau ya, dapatnya juga banyak, dia ada 4 gram. Dan sekarang untuk wanginya aku pengen ciumin juga. Di sini sih dia wanginya kayak wangi-wangi kue gitu, agak manis tapi nggak terlalu strong. Cuman waktu diaplikasikan di awal itu memang agak kerasa wanginya di hidung, tapi lama-lama kan dia akan ngeset, itu udah nggak kerasa lagi. Kalau untuk aplikatornya ini agak berbeda dari aplikator lip cream pada umumnya, dia ini cukup panjang. Udah gitu di bagian depan kayak langsung sisi miring gitu dan cukup runcing. Menurut aku sih ini sebenarnya agak cukup kegedean ya. Untuk tipe bibir kalian yang mungkin kecil agak susah, tapi kalau di aku sendiri sih karena biasa-biasa aja ya ukurannya, jadi kayak masih masuk. Tapi waktu diaplikasikan sih dia juga cukup kokoh, jadi menurut aku masih nyaman-nyaman aja. Langsung aja aku akan swatch satu persatu untuk warnanya ya. Pertama di tangan aku dulu, ini mulai dari shade yang pertama LCI 01. Yang menurut aku waktu di swipe dia ini kan awalnya aku mikirnya ini lip cream, tapi teksturnya tuh nggak se-creamy itu, agak cair, malah menurutku mirip kayak semacam gelatin gitu. Dengan coverage di situ nggak terlalu nutup ya. Waktu diaplikasikan di bibirku, bener satu kali swipe dia belum bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Jadi kayak harus perlu celup lagi, nambah lagi, diaplikasiin lagi, sampai bener-bener nutup. Cuman karena memang dia teksturnya agak cair, jadi nggak terasa tebel juga di bibir. Terus hasilnya sendiri seperti ini, di awal kelihatan agak glossy ya. Cuma nanti lama-kelamaan dia akan ngeset matte. Aku akan kasih lihat before afternya. Kita kayak perlu nunggu agak lama sih sebenarnya untuk yang Sari Ayu ini, sekitar mungkin 5 menitan. Baru beneran dia agak ngeset matte. Setelah dia ngeset matte, waktu aku ketupin bibir, itu masih ada kesan kayak nempel gitu loh, nggak yang seringan itu. Terus kalau misalnya dia belum ngeset, dikatupin di tangan, pastinya dia akan transfer. Cuman kalau misalnya udah pakai lama seperti ini, aku katupin di tanganku ya. Oke, kalau aku lihat sih di sini dia udah nggak transfer ya. Cuman memang kita perlu nunggunya agak lama. Jadi setelahnya baru bisa pakai masker atau makan ini dan itu. Untuk warna yang LCI 01 ini sih dia hintnya lebih warna-warna pink soft yang natural. Jadi kayak cocok juga buat sehari-hari. Dan menurut aku ini mungkin akan cocok di tipe kuning langsat dan putih. Karena kalau misalnya kulitnya sawo matang, mungkin ini warnanya agak sedikit gonjreng ya. Tapi aku nggak tahu pastinya. Kalau misalnya kalian udah cobain ya kulit kalian sawo matang di shade yang LCI 01 ini, kalian bisa komen-komen di bawah. Seperti ini hasilnya waktu dipakai di bibirku. Warna yang kedua ini LCI 02, hintnya lebih kayak peach gitu. Waktu aku swipe di tangan teksturnya sih sama dengan yang pertama tadi, tapi ini kayak warnanya lebih muda. Dan waktu aku pakai di bibirku, ini yang aku kayak agak kecewa. Ternyata dia tuh dalam satu kali swipe sama nggak bisa mengcover bibir.
Tapi di warna yang LCI02 itu agak sedikit patchy, jadi ngeratanya susah. Alhasil itu aku mengaplikasikan tuh agak kurang rapi mungkin di bibir aku, maaf ya. Tapi ya udahlah ya, hasilnya seperti ini. Waktu dipakai di bibirku sebenarnya jujur warna kayak gini tuh biasanya aku suka. Tapi karena memang teksturnya agak beda dari yang pertama tadi sih, ini kayaknya bukan lip cream warna peach favorit aku sih. Walaupun waktu dipakai di bibir ini hasilnya masih sangat natural. Seperti ini ya untuk swatchesnya. Shade yang terakhir ini LCI03. Waktu di swipe beneran aku langsung ya ini dia warna aku. Karena dia kayak warna-warna peach yang ada sedikit brownnya. Waktu aku lihat warnanya aku yakin sih ini pasti bisa cocok di semua skin tone. Udah gitu pas diaplikasikan di bibir, coveragenya yang paling oke. Kayak dia cuman butuh beberapa kali swipe bisa mengcover bibir. Jadi nggak harus beberapa kali ambil lagi di tempatnya, karena menurut aku ini warna yang paling pigmented dari dua sebelumnya. Kalau kemarin aku lihat di swatchesnya official store, sepertinya warna LCI03 ini kayak agak bold gitu loh. Tapi ternyata waktu dipakai di bibir dari kejauhan aja udah kelihatan kalau ini tuh masih natural menurut aku. Nih hasilnya kayak gini ya waktu dipakai di bibirku. Cantik banget menurut aku. Jadi ini adalah warna yang paling aku rekomendasikan karena bisa cocok di semua skin tone. Dan karena memang tadi si lip creamnya ini menyebutkan bisa untuk blush on dan juga eyeshadow, aku akan coba di hari ini. Pastinya harus menggunakan base ya, karena memang di wajahku ada beberapa imperfection yang harus ditutupi. Dan base ini sangat penting juga untuk keawetan blush on juga eyeshadow. Karena menurut aku sih kalau misalnya nih kalian pakai base yang dia tuh gampang lumer di muka kalian, otomatis untuk blush onnya juga nanti akan gampang hilang. Tapi kalau misalnya aku di tipe kulitku normal to oily, aku akan pilih foundation yang matte. Itu karena dia akan lebih tahan lama dan juga akan mengunci blush on-nya biar lebih tahan. Di sini base-nya aku akan pakai dari Wardah yang harganya masih cukup terjangkau, yaitu Color Fit Matte Foundation. Ini juga udah ada SPF-nya 30. Langsung aja akan aku aplikasikan ke seluruh permukaan wajah. Sebenarnya untuk coveragenya ini medium ya, tapi hasilnya menurut aku sih dia natural kulit. Jadi aku suka seperti ini, jadi dia nggak terlalu matte, agak sedikit glowing. Cuman waktu aku pegang-pegang sebenarnya tuh dia udah ngeset. So barulah sekarang kita akan mengaplikasikan lip creamnya. Untuk sebagai blush on, aku pakai yang LCI01. Karena tadi di swatchesnya dia kayak pink soft yang cantik gitu ya. Aku kasih ini sekitar 3 titik di pipi kanan wajahku, dan waktu aku ratakan, ternyata warnanya memang seperti di swatchesnya tadi ya, kurang pigmented di awal. Jadi aku kayak harus nambah-nambah lagi sampai ke intensitas warna yang aku pengen. Sebenarnya itu ada keunggulannya juga, karena kita nggak perlu kayak langsung kaget warnanya terlalu jeder. Kita bisa build pelan-pelan sampai ke warna yang kita pengen. Kayak gini untuk hasilnya, karena memang tadi awalnya glossy, dia agak sedikit glowing ya. Waktu tap-tap kita perlu hati-hati ya, jangan sampai dia ngerusak base dari foundationnya. Terus biasanya sih kalau aku tap-tap lagi menggunakan puff cushion kayak biar lebih menyatu lagi. Kalau misalnya ada yang ngegeser base-nya, dia kayak memperbaiki juga. Dan aku akan selesaikan untuk pipi yang sebelah kiri. Hasilnya seperti ini. Di awal memang kelihatan agak glowing, tapi karena memang dia lama-lama akan ngeset matte, kita tunggu aja ya nanti hasilnya kayak gimana. Lanjut sekarang ke eyeshadow. Aku pakai shade yang beda, ini LCI03. Karena menurut aku tadi dia warnanya tuh nggak yang segelap itu. Waktu aku tap-tap di kelopak mata, itu warnanya langsung keluar gitu. Cuman setelah diratakan sih hasilnya tetap natural, bisa merata dengan bagus. Dan karena memang nanti dia hasilnya matte, jadi kayaknya kita nggak perlu set lagi menggunakan eyeshadow yang powder atau seperti apa. Karena memang sengaja banget aku pengen lihat untuk ketahanan dari lip creamnya ini sebagai eyeshadow nanti kayak gimana. Udah selesai ya untuk makeupnya seperti ini. Dan untuk tes ketahanan yang aku pakai hari ini akan aku taruh di akhir video ya. Sekarang aku akan update dulu untuk bedak yang udah kemarin weekend aku pakai. Tadi bedaknya aja yang Sari Ayu. Ini sekitar jam 13.34, jadi pakainya sih masih sekitar 1,5 jam. Kalau aku lihat sih overall, karena memang aku belum kemana-mana, ini masih bagus, masih kelihatan flawless gitu. So nanti kita akan lihat setelah pakai masker, jalan-jalan, hasilnya seperti apa. Oke, sekarang aku akan update lagi. Ini sudah jam 4 sore, jadi total pakaiannya 4 jaman. Menurut aku, waktu aku lihat ini belum ada kilau-kilau sama sekali di wajah aku. Masih kelihatan flawless, bahkan coverage di sekitaran bekas-bekas jerawatnya juga masih oke. Kayaknya sini mau cukup tahan lama ya untuk bedaknya. Penasaran kan? Nanti akan aku update lagi kalau udah sampai di rumah. Dan akhirnya ini udah jam 9.43 malam, jadi kayak hampir 10 jam aku pakai bedaknya. Aku akan kasih lihat, ternyata di maskernya dia nggak terlalu banyak nempel, jadi ini untuk ukuran bedak nggak gampang transfer di masker.
Udah gitu kalau kelihatan dari jauh seperti ini sih not bad ya, kayak dia tuh masih bagus. Cuma sekarang aku akan zoom aja di sekitaran T-zone aku seperti biasa, karena daerah itu yang sering gampang berminyak. Kalau selain T-zone, coveragenya masih oke. Wow, aku akan sedikit kecilin cahaya lampunya karena tadi kayak keterangan gitu loh, nanti takutnya kalian nggak bisa lihat detailnya. Di bawah mataku sih kalau aku zoom udah kelihatan memudar untuk coveragenya, jadi kelihatan kehitaman gitu. Udah gitu juga kerasa kering menurut aku sih, karena memang area bawah mata aku tuh cukup kering. Terus untuk di sekitaran T-zone memang udah kelihatan berminyak, tapi yang paling berminyak tuh cuman di ujung hidungnya aja. Untuk di lipatan hidungnya masih cukup bagus. Dan tadi aku memang sempat bilang kalau bedaknya ini kelihatan agak kering ya di awal. Tapi menurut aku untuk selain T-zone sekarang setelah dipakai lama itu kelihatan biasa aja, kayak lebih nyatu aja dengan kulit. Pas aku lihat di bekas-bekas jerawat aku, coveragenya juga masih cukup bagus ya, nggak yang kelihatan banget, masih tertutupi ya. Kalian bisa lihat di situ coveragenya masih cukup bagus untuk ukuran bedak dengan harga 50 ribuan. Wow. Dan sebelum ke kesimpulannya, kalau kalian enjoy dengan videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, pastinya aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like. So, untuk bedak Sari Ayu yang Tuai Cake ini, menurut aku sih untuk secara coveragenya, sebenarnya kalau di aku masih medium, dia hanya menyamarkan aja. Tapi cukup kelihatan flawless dan halus. Kalau misalnya kalian gak banyak noda-noda di wajah, area bawah mata gak terlalu gelap, aku rasa sih gak masalah. Bisa bagus-bagus aja. Dan menurut aku ini worth to buy kalau misalnya kalian cari bedak yang coveragenya cukup bagus, udah gitu juga tahan minyak. Oh ya, mungkin untuk kalian yang punya tipe jenis kulit kering udah pernah nyobain bedaknya ini, aku juga penasaran. Coba dong komen-komen di bawah seperti apa sih rasanya di kalian. Apakah dia memang membuat kering atau biasa aja. Dan sekarang untuk lip creamnya aku akan tes ketahanan juga. Sebenarnya sih untuk makan makanan ringan karena dia itu memang transfer proof setelah ngeset, itu nggak masalah. Tapi untuk makan-makan berminyak aku akan kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini. Yap, ternyata untuk makan makanan berminyak, walaupun itu tadi bukan yang Indomie goreng atau makanan berkuah lainnya, dia sudah cukup hilang di bagian tengah bibirnya dan hasilnya juga kurang bagus. Mungkin karena ini aku pakai yang shade LCI 02 ya, karena dia memang agak patchy. Hasilnya kayak gitu setelah makan. Aku sih nggak banget ya seperti ini. Menurut aku sih dia tetap hilang ya di situ. Dan aku akan coba menggunakan shade warna lainnya, makan ini dan itu. Menurut aku sih dia tetap hilang ya di situ. Cuman hasilnya di bibir aku masih lebih agak mendingan. Hilangnya tuh masih cukup bagus. So, kesimpulannya untuk lip creamnya Sari Ayu yang New Norm ini sebenarnya secara teksturnya dia cukup ringan ya di awal. Tapi setelah ngeset, waktu aku katupin bibirku masih ada kesan lengket. Itulah yang mungkin aku kurang suka. Dan kita perlu nunggu agak lama juga sampai dia beneran ngeset matte. Dan untuk coveragenya juga, menurut aku yang pantas aku rekomendasikan cuman yang LCI 03. Karena dia coveragenya yang paling bagus. Kalau misalnya kalian punya tipe bibir yang gelap. Sedangkan untuk keunggulannya, menurut aku dia masih kerasa lembab di bibir. Jadi kalau misalnya kalian punya tipe bibir kering, aku rasa pakai ini sih cocok. Kalau dilihat dari ketahanannya sih ini bukan lip cream favorit aku, karena tadi untuk makan makanan berminyak dia cukup banyak hilang. Udah gitu coveragenya juga masih kurang untuk menutup pinggiran bibirku yang gelap. So, menurut kalian sendiri setelah lihat review dari aku kayak gimana? Komen-komen di bawah. Yup, akhirnya selesai sudah untuk video review bedak maupun lip cream dari Sari Ayu. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir aku akan kasih tes ketahanan dari blush on dan eyeshadow yang aku pakai kali ini. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Like video ini kalau kalian suka dan sampai ketemu lagi. Bye!